Ya. Ada banyak. Ya setengah. Masih berapa jam? Dikit aja sih. Yang baru datang Nusa Dua. Wih, Itu di sana pun Pak. Jadi kalau ini kan boleh divaksin ya. Mau divaksin dulu atau wawancara kedua? Oh iya. wawancara sih. Oke, jadi sebelumnya kenalin Pak, saya preman namanya Undang dari ya psikologi Udayana. Saya sekarang kita sedang ada tugas observasi dan wawancara. Masuk, ya ada mata kuliah itu. Jadi kita sekarang tuh lagi nyari responder lah untuk diwawancara gitu. Dan kita tahu bapak dari lagi. Gitu. Kalau boleh dikenalin Pak namanya? Ya. Saya nanti panggil Kenapa nih? Secara General. udah berapa lama jadi dokter? Kalau udah tahu dulu dari konsultasi. Udah ada juga. Udah ya. Oh, terus aku aduh. Oke, berarti dari 2017 sekarang udah 14 tahun. Udah berarti udah kurang banget. 15 tahun. berapa yang bisa dari itu hasil bisa berubah. Kamu mau juga pakai usia yang Oh, sepanjang usianya 15 tahun berarti jadi teori bisa kurang-kurang sampai kalau hewan bisa hamster gitu kan kayak usia kalau anjing lebih panjang ya anjing lebih panjang 15 tahun. Berarti selama ini hidup hewan itu dan juga kayak anjing, kucing, Nah, anjing, sapi, babi hewan itu sudah lama cukup sudah cuma tergantung sekarang itu setiap jari saya rasa membawa anjing sini kan saya bisa babi kita pernah memang ada masalah yang beda. Kalau misalnya di tempat kerja ini gimana alur kerjaan kalian nggak alur administrasi kayak gitu? Itu administrasinya belum tapi si lapangan dan kalau misalnya saya tidak mampu untuk menangani kasus penyakit itu misalnya saya bisa rujuk ke seperti ini hewan itu kolega saya sendiri bisa kalau ini saya bisa nanti bisa yang register namanya Pausta kalau yang Pausta kalau ini bisa diresmikan teruskan kira-kira saya rujuk ke kolega. Kalau misalnya ada kasus darurat itu gimana cara mengatasi? Kalau misalnya nih tiba-tiba sinyal baru kan emergency gimana biasanya bapak misalnya adanya keracunan malam itu Kan saya berusaha kalau semampunya dulu sebesarnya dia pengen untuk mengetahui kepastian nanti racunnya apa enggak itu misalnya harus ada posisi kemudian saluran sendiri kalau mau cek lebih lanjut kan bisa ada waktu ini hewan yang saya bilang itu
Kalau di sini fasilitas apa aja yang menunjang terakhir yang ada di hal di kabupaten di masih mengatakan tingkat keparahan steril vaksinasi. Nah, tapi kalau vaksinasi kan vaksinasi yang relawan untuk vaksinasi vaksinasi itu untuk 1,5 bulan sebelum itu kasih obat kecil dulu, dan itu bulan kecil sebelum kita setelah itu vaksinasi yang kedua. berarti lengkap, cukup lengkap lah. Ya cukup lah segitu. Kalau dia memerlukan misalnya untuk laboratorium kan tidak belum ada. Kita saya karena kondisi lapangan juga tidak memungkinkan karena biaya misalnya biaya. Kalau misalnya anjing itu sakit kan perlu hasil pemeriksaan masalah misalnya pemeriksaan ACS itu misalnya saya otomatis perlu rujukan ke gereja ini. Saya suruh dia ke ini bukan sebagian besar dari Selama bapak buka praktek itu ada nggak tantangan apa gitu? Kan ini pasien itu kayak bisa kasih tahu apa sakit itu. ini dari sini ini kan harus banyak biar kita dulunya kita tahu biar waktu tidak sakit kan benar kita kan perlu mempelajari secara dari gejala klinisnya yang benar sebenarnya kalau anjing misalnya ada misal contoh saya kasih tahu anjing itu sakit diare berdarah itu misalnya sebelum itu ya mengalami muntah selama inkubasi selama 1 sampai 3 hari muntah itu dia muntah itu penyakit vaksin virus itu misalnya kalau dia sudah bertahan sampai hari ke-6 dengan beliau pengobatan kami dan sebagainya itu bisa sembuh lalu kemudian itu masa inkubasinya 1 sampai 3 hari itu masa rawan dia terinfeksi sampai hari ke-6 kalau bisa bulan hari ke-6 kemungkinan sembuh itu ada. Kalau itu aku virus kalau di Desember bisa lebih cuman dengan gejala klinis yang berbeda dan dari gejala klinis yang berbeda. Kalau yang saya bilang tadi itu kalau memang pengen ya pasti itu sebenarnya istilah dilakukan kan. Betul. Oke. Kalau misalnya ini pemilik hewan itu ada nggak hambatan komunikasi? Kayak misalnya, oh ya, oke. Ada gimana sih respon dari pemilik hewan yang selama ini dapat gitu? Ada nggak hambatan komunikasi sama mereka? Karena kan kadang masyarakat tuh kurang aware gitu kan sama kondisi anjing atau kondisi kucing, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh. Itu kan dianggap sepede misalnya di saat arahnya baru dia keluar lewat dan sampai meninggal misalnya gitu. Sebelum itu kan kita komunikasi sebelum kita melaksanakan tindakan pencegahan juga disebut vaksinasi. Untuk vaksinasi itu kan ada karena terbentuk dengan biaya biasanya udah disebut makanya muncul pada dasarnya kan itu sebenarnya jadinya teknis pemeriksaan itu kan ada sebelum hewan itu melaksanakan tindakan medis itu seharusnya misalnya si tahun vaksinasi kucing terus sebelum salsu usia anjingnya anak besar ya standar
Jadi dari usia berapa mulai sudah sehingga tuh bukan berapa mulai bisa dari itu cek suhu kan biasanya sebagian besar orang itu kan ini kadang-kadang kendala yang dibilang itu sebagian besar bilangnya saya bahwa ini bercontoh juga akan yang punya kendala sehingga memberikan uang untuk menangani itu selalu jadi dan sama di sini karena di sini itu sekarang si ulasan selawat pengen jadi penolong tentunya kan buat misal itu masih tantangan juga malah si pembeda itu jadi tantangan ke hewannya. Oke. Ada nggak macam-macam permintaan yang apa ya di luar dari kebiasaan narsis yang pernah bikin yang pernah bapak alami kayak misalnya kalau misalnya ekstrakurikuler itu kan biasa ada nggak apa namanya kasus-kasus yang terduga ada kan kasus kurang sebenarnya kasus penyakit ini kasus penanganan pasien itu kalau penyakit juga ada masih kalau penyakit misalnya kan ada gejala penyakit yang kurang jelas kalau ada gejala bisa saya bilang tadi itu kayak kurang jelas kelihatan sakit itu ada apa misalnya nafsu makan menurun ke parasit darah misalnya kan tidak sama yang balik itu ada parasit darah sama timpal pada anjing ras tua itu biasanya itu timpal gejala klinis itu sama dari gejala klinis yang dari hasil lab yang tidak biasanya dari gejala klinis misalnya kalau parasit darah itu cap sama mirip yang tadi tuan keras tuan di dalam pendidik sulit gitu. Kalau misalnya bapak itu pernah nggak ke layanan dokter hewan di rumah sakit? Ada nggak perbedaan layanan dokter hewan di situ sama di sini? ada kalau beda sama semua ada ini obrolan kita dari berbasis dari alam memiliki fasilitas lebih lengkap daripada tempat saya ada perbedaan Nanti dari lebih baik itu dari segi fasilitas bagaimana? Gimana? Perbedaan itu dari kebanyakan dari segi fasilitas. Kalau karena tipe orang itu kita sama di kampung itu sudah beda. Ya, orang itu daerah perkotaan ganteng sedikit jauh dari kalau di sini dulu ya kalau paling darah itu rumahnya mungkin itu hanya yang banyak lihat itu toh juga nanti hilang gitu kan hampir dua kali bersih masih darah itu waktu berat juga sebenarnya dia sama gitu ya kalau dia itu sebenarnya malas itu nak pengembangan saya sih kan tidak kan bisa ya terjadi selalu menyebabkan itu stres yang kita tinggi gitu kan ya maksudnya kayak ada kasus yang benar-benar di luar dugaan apa jadi kayak bapak stres kan sudah kasihan kan seolah-olah kita masalah sebelah terutama pada saat anjing dalam keadaan sehat kalau anjing itu bawa sendiri kan sebenarnya kan tentu perjalanan kondisi sakit itu kan karena rasanya
kondisi ibu yang mungkin si bapak kesini tiba-tiba pasti beri pembelian misalnya pembelian buat cek itu di sana. Setelah itu kan 5 harian kita beli mau vaksinasi tiba-tiba ini sakit itu yang bikin stres. Suatu kedepan mengganggu psikologis pasti itu nggak bisa tidur kan saya bisa tidur nggak bikin itu udah ada yang paling banyak ini pasien itu sedikit itu yang paling banyak psikologis saya sehingga tidak ada pemasukan tekanan batin untuk keluarga berarti. Terus kalau misalnya Bapak udah di tahap rasanya stres, rasa bersalah, itu biasanya cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya? Kalau misalnya Bapak udah di posisi ngerasa bersalah, justru nggak bisa tidur karena mikirin itu udah hewannya, gimana biasanya cara Bapak untuk mengatasi perasaan-perasaan itu? Ada nggak cara-cara yang biasanya Bapak lakuin kayak misalnya ngobrol atau konsultasi ke teman gitu? Ada kalau dendam itu biasanya saya kebanyakan saya pendam sendiri lah, pendam sendiri kan sudah juga mungkin udah hilang rasa beban. Saya kan mikir perasaan yang punya binatang hilang gitu. Orang tersebut pernah kejadian saya ingat saya kan cuma 2 kali saya itu kali jadi itulah bahwasanya hewan itu habis ditangani habis dioperasi saya salah kemarin ada yang mati juga yang tadi ubahlah ya dia uangnya sudah diterima bukan berarti yang bintang itu kayak dilema moral gitu ya. Itu saya dulu dari saya mungkin saya melakukan psikologis itu moral mungkin namanya istilahnya kayak ya itu udah kayak apa ya, apa sih waktu ya itu dilema karena bersalah karena nggak bisa kita nanti hewannya kan itu tidak satu menit itu bulan udah mau dibalik mana itu main psikologi itu namanya ada sih semua beban pasti saya beban saya sering beban urus urusan itu saya beban mungkin saya tuh masuk itu benar tapi Bapak kalau ada dokter hewan itu nyari dokter hewan itu emang passionnya Bapak emang nah ini kan dulu pilihan dulu ada jurusannya pertanian sempat ada kebetulan saya yang di jurusan apa namanya kedokteran hewan itu pilihan pertamanya itu yang harus saya coba. Berarti emang coba jalan itu. Gitu. Berapa? Aku lihat Pak gitu. Wah. Belum dapat tahun 2004 tamat SKH pas lagi setahun ada 6 tahun belum operasinya karena ada istilahnya menteri di luar gitu menteri kan tadi program kekeluargaan masuk duluan saya urus istirahat mudah-mudahan Bapak emang suka hewan sebelumnya? Karena mati semua Ya begitu udah masuk juga sih. ada masuk anjing di sana. Kalau suka hewan anjing itu kan kecil bahkan anjing kan biasa juga pernah melihat anjing kita gitu hewan kecil itu ada niat untuk jadi mudah-mudahan harus jalani walaupun penuh dengan tantangan apalagi tidak penanganan itu tidak se-efektif penanganan manusia itu biasanya pendapat orang-orang sebagian besar dia kan prakteknya juga apa namanya istilahnya bangkol mengenai istilahnya panggilan-panggilan home visit gitu ya.
Oke. Nah, Oh, fisik. yang Oh, ke rumah. Ke rumah, dipanggil rumah. biar kalau binatang itu beda nih dengan manusia karena ada faktor stres dan yang juga binatang itu kan kalau dibawa jauh misalnya orang dari Denpasar tapi misalnya saya kan sering juga dengan anjing ke Denpasar kalau dibawa dia kesini terus stres sama orang itu misalnya kalau saya bertahan dia sini ada saya yang tinggal dengan membawa alat seadanya misalnya dan stetoskop dengan alat penanganan operasi pun saya bisa lakukan di tempat pemimpin dan tergantung operasi besar kecil yang dia berat operasi berat yang saya salah harus kamar saya maksud saya bawa alat banyak sekali sana Benar sih. Berarti lebih banyak yang memilih rumah. Banyak kunjungan gitu. Klinik ini sendiri kalau ada yang diaduk orang sendiri. Kalau periksa anjing itu biasanya dari apa aja Pak? Selain dari perilakunya. Bisa dari saya bilang dari pasti silahkan perawatan Ya, apa? produksi dia itu dekat itu ada bagian tubuh bisa kalau dibutuhkan pemeriksaan lab harus pemeriksaan lab tergantung bahannya dia kalau misalnya parah sekali memang harus dilakukan kalau memang dari gejala klinis anjingnya misalnya dari gejala klinis biasanya kan orang tua itu kan kenapa ini saya pengennya dia tahu kan itu cuman tidak salah saya kan salah saya tetap lewat kemampuan karena saya kemampuan saya berterbatas saya sama customer saya. Biasanya sulit ya Pak untuk mendiagnosis penyakitnya dari hewannya itu. Kalau dari saya tahu kalau untuk mendiagnosis dia bisa sementara artinya dari gejala klinis saya bilang tadi dari gejala klinis dari mana ya, kalau penyakit hewan ini cuma dari ini gejala klinis itu kelihatan tetap kalau nanti yang selama sama dengan kalau dokter manusia ada kalau dokter manusia misalnya di penyakitnya dia misalnya karena lokal kemudian terus menurun itu kan dari gejala diabetesnya kan dari itu yang mungkin itu yang mungkin saya pun sudah itu dari gejala saya tidak anjing ini arah ke pupuk itu disebut para influenza hepatitis itu bisa atau tuberkulosis itu bisa tetap mengarah ke sana tidak seperti yang saya memfokus langsung lihat seperti itu harus ada pendidikan lalu kemudian tapi nanti hasilnya bisa dipastikan udah terakhir sih kalau sudah kan udah khusus ini ya bisa sih lebih ke ini sih terakhir Bapak punya harapan nggak terhadap entah pelayanan dokter hewan ke depan atau pemilik dari hewan peliharaan yang biasanya datang ke sini gitu. dokternya yang ada biasanya untuk pendataan itu tidak bisa disamakan dengan itu cukup dalam uang cara berpikir itu berbeda-beda itu cara berpikir saya bilang kalau dia berpikirannya kalau misalnya anjing itu usianya jauh lebih pendek daripada usia misal kucing lagi kalau dia pengen memelihara binatang yang lebih
tubuhnya lebih padat. Kalau harapannya dia pengen ini, dia akan mati. Gajah itu usianya lebih senang dengan manusianya. Kalau bikin pelihara itu, tapi yang misalnya kalau babi usianya begini antara 9 sampai 11 tahun lah, paling tua 12 lah kurang lebih lah sendiri. Coba yang cek di Google berapa usianya. Pikir orang itu tidak membuat luar pernah itu kita juga kan jadi berpikir kan bukan itu yang kalau gitu cara berpikirnya itu yang bikin dilema jadinya ya. Keraguan-keraguan untuk mengolah kalau tidak dipahami itu dulu kan itu yang dipahami dulu. Kalau misalnya dia tahu behavior binatang tertentu itu kan kita bisa memberikan edukasi pada si konsumen. Kadang-kadang itu yang tidak dimaksudkan juga mati baik udah biaya tinggi mati enggak kecil lagi itu yang kita sekedar dari saya itu keluh kesah orang banyak. Iya, sih betul sih. Soalnya banyak juga masyarakat yang kayak udah lah buat apa juga dirawat kan. Ya itu kan kadang-kadang ada buah kita itu ada itu ke dalam ada yang udah pulang dari pengalaman uang dia tahu rumah uang lagi waktu sudah kan tahu betul di bulu kayak sektor ini banyak kan banyak sektor ini itu sekarang berkedok Kebaikan. dari makanan ya boleh sih beli sekarang Oh iya. Oh ya, bisa Pak. Udah kok guys.